Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriana, mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, jurusan Ilmu Keperawatan semester 5. Dengan NIM 1910201233. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan terhadap tugas yang telah saya kerjakan, yaitu satuan acara penyuluhan tentang hipertensi. Baik, yang pertama yang perlu kita ketahui, apa sih hipertensi itu? Hipertensi itu merupakan tekanan darah di atas normal. Normalnya pada dewasa 120 sampai 130 per 90 mm Hz. Untuk lebih dari normal, yaitu lebih dari 130, sudah dikatakan hipertensi pada dewasa. Nah, mengapa terjadi hipertensi itu? Pada fisiologisnya, terjadi hipertensi diakibatkan peningkatan resisten tekanan darah pada pembuluh darah vaskuler, sehingga terjadi kerja jantungnya semakin tinggi dan pembuluh darah memompa darah lebih kuat dan lebih kencang, sehingga terjadinya hipertensi. Lanjutnya, apa sih penyebab hipertensi? Nah, baik teman-teman, menurut riset sampai sekarang penyebab hipertensi itu tidak diketahui apa. Tetapi ada faktor yang membuat terjadi hipertensi itu. Yang pertama adalah asupan garam yang tinggi. Ini biasanya sangat disukai oleh ibu-ibu dalam memasak bumbu. Yang kedua yaitu stres. Ternyata stres dapat menyebabkan hipertensi loh. Ayo, siapa yang suka stres? Sekarang kita harus mengurangi rasa stres kita agar dapat terhindar dari penyakit yang satu ini, yaitu hipertensi. Yang ketiga yaitu kebiasaan hidup yang tidak baik atau tidak sehat, seperti malas berolahraga, makan makanan junk food, setelah itu obesitas, dan banyak kebiasaan buruk lainnya. Setelah itu penyempitan pembuluh darah oleh lemak. Nah, ini dari klien yang mengalami obesitas, malas olahraga, sehingga terjadi flak atau lemak yang terjadi pada pembuluh darah. Sehingga terjadi penyempitan tuh pada pembuluh darah. Yang tadinya pembuluh darahnya segini, normal-normal aja menjadi segini karena ketutupan flak dalam tubuh kita. Tuh mengapa terjadi hipertensi. Baik teman-teman, baru ada pertanyaan nih. Kak, benar ya hipertensi itu merupakan penyakit keturunan? Ya, baik, benar teman-teman. Hipertensi itu bisa merupakan penyakit keturunan. Misalnya, si ibu nih punya riwayat hipertensi. Kemungkinan besar si anak juga memiliki riwayat hipertensi, tetapi masih dapat dicegah dengan cara olahraga, makan makanan sehat, setelah itu tidak obesitas, dan tidak stres, tidak minum alkohol, tidak merokok. Pertanyaan selanjutnya, apa sih Kak tanda dan gejala yang dapat kita ketahui kalau kita itu merupakan hipertensi atau orang yang memiliki penyakit hipertensi? Untuk tanda dan gejalanya, yang awal itu kita sering pusing, kedua kita sering berkeringat, ketiga kita sering tremor. Setelah itu dapat dilihat dari tanda-tanda keseharian lingkungan kita, seperti kita suka perokok aktif, kita minum alkohol, kita makan makanan junk food. Setelah itu kita malas berolahraga, serta berat badan kita lebih dari normal. Hati-hati teman-teman, itu merupakan tanda-tanda hipertensi. Selanjutnya bisa kita buktikan dengan cek tekanan darah. Apabila tekanan darah kita lebih dari 130 pada dewasa, itu berarti kita hipertensi. Baik, jika ada pertanyaan begini, Kak, berat badanku ini lebih dari normal nih, aku ini punya riwayat
hipertensi. Gimana sih caranya agar aku bisa hidup sehat tanpa obat hipertensi lagi? Nah, baik teman-teman. Pertama-tama teman-teman harus melakukan olahraga, selanjutnya melakukan diet. Diet yang di sini itu bukan diet ekstrim ya, merupakan diet rendah natrium, diet rendah lemak atau kolesterol jahat. Setelah itu mengurangi makanan buah yang diawetkan. Nah, baik teman-teman, selanjutnya untuk pencegahannya bagi teman-teman yang belum atau jangan sampai nih terkena penyakit hipertensi. Yang pertama, teman-teman harus periksa secara rutin tekanan darah. Teman-teman setelah itu mengetahui tanda dan gejala dari hipertensi tadi, setelah itu melakukan diet jika teman-teman mempunyai berat badan yang berlebih. Selanjutnya yaitu menghindari makanan yang berlemak, atau bolehlah sesekali. Setelah itu mengurangi konsumsi natrium tadi ya teman-teman, menjaga keseimbangan berat tubuh, hindari minum-minuman yang keras atau alkohol tadi, tidak merokok, istirahat yang cukup, tidak stres, olahraga teratur, dan taati petunjuk pemakaian obat dari dokter jika teman-teman mengalami hipertensi. Nah, baik teman-teman, apa sih komplikasi dari hipertensi ini? Komplikasi dari hipertensi ini yang pertama ada penyakit jantung, gangguan saraf, selanjutnya stroke, selanjutnya kerusakan ginjal. Nah, penyakit ini dia disebabkan oleh tadi pemacuan pompa darah terlalu kuat sehingga menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit ini, dan pembuluh darah tadi yang saya bilang terjadi flak pada pembuluh darah karena penyebab makanan, olahraga tidak teratur atau tidak pernah olahraga, sehingga menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang menimbulkan penyakit-penyakit komplikasi lain dari hipertensi. Nah, baik teman-teman, itu tadi penjelasan pendidikan kesehatan dari saya tentang hipertensi. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa ajukan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.